경기하고 준비하다 보면 고칠 건 항상 많지. 항상 많지만은 하나하나 고쳐 나가면서 우리가 준비하는 과정이지. 뭐 그때 우리가 부족하다고 그걸 하루아침에 딱 고쳐질 수 있으면 물론 뭐 세계 탑 클래스에 있는 팀으로 바뀔 수 있지만 그걸 이제 우리가 무엇이 문제인지 우리 스스로 많이 느끼고 있기 때문에 그래서 시간을 있어야만 고칠 수 있는 거지. 시간 없이 뭐 하루아침에 고칠 수 있는 부분 아니에요. Timnas senior jalani sesi latihan jelang Piala AFF. Persiapan matang demi gelar yang dinanti. Jakarta, Juli 2025 menjelang perhelatan akbar Piala AFF 2025, Tim Nasional Sepak Bola Indonesia kategori senior mulai mengintensifkan sesi latihan mereka. Latihan ini menjadi salah satu momen paling krusial dalam kalender sepak bola nasional. Dengan membawa beban harapan jutaan supporter di seluruh Nusantara, tim asuhan pelatih Shin Tae-yong atau penggantinya, tergantung update terakhir federasi, bertekad menampilkan performa terbaik di ajang bergengsi Asia Tenggara tersebut. Suasana latihan, semangat, fokus, dan persaingan sehat. Lapangan latihan di kawasan Nusantara Football Center menjadi saksi kerja keras para pemain timnas. Di tengah panas matahari yang menyengat dan suhu yang mencapai 32 derajat Celcius, para pemain tampak bersemangat mengikuti instruksi pelatih dan staf pelatih. Sesi latihan terbagi menjadi beberapa bagian. Pagi hari biasanya digunakan untuk pemanasan, peregangan otot, dan latihan taktik ringan. Siang hari difokuskan pada skema permainan dan koordinasi antar lini, sedangkan sore menjelang malam difokuskan untuk simulasi pertandingan dan penyempurnaan strategi menyerang serta bertahan. Pemandangan menarik terlihat dari antusiasme para pemain. Mereka datang lebih awal, melakukan persiapan mandiri seperti jogging ringan dan stretching sebelum sesi latihan dimulai. Hal ini mencerminkan kesadaran kolektif bahwa Piala AFF bukan sekadar turnamen biasa, melainkan pertaruhan harga diri bangsa. Saya sangat termotivasi. Ini kesempatan besar untuk mengukir sejarah. Kami ingin membawa pulang trofi, ujar salah satu pemain senior, Asnawi Mangkualam, kepada wartawan usai sesi latihan. 2. Komposisi pemain, perpaduan pengalaman dan energi muda. Salah satu sorotan penting adalah susunan skuad yang dibawa ke pemusatan latihan. Pelatih memanggil 30 pemain, yang terdiri dari pemain-pemain berpengalaman seperti Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam, Mark Klok, serta pemain muda potensial seperti Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, dan Rafael Struijk. Perpaduan pemain senior dan muda ini dianggap sebagai langkah ideal dalam menciptakan tim yang solid dan kompetitif. Pengalaman pemain senior menjadi faktor penting dalam menjaga kestabilan tim, sementara energi dan kecepatan pemain muda menambah variasi taktik dan fleksibilitas di lapangan. Kami mencari keseimbangan. Kami butuh pemimpin di lapangan, tapi juga pemain muda yang bisa menekan lawan selama 90 menit, jelas pelatih kepala dalam konferensi pers. Pemusatan latihan kali ini juga melibatkan beberapa pemain naturalisasi. Keberadaan pemain seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Tom Haye menambah kedalaman skuad serta memberi pengalaman bertanding internasional yang sangat dibutuhkan dalam turnamen seperti Piala AFF. 3. Fokus taktik dan strategi. Di atas lapangan, tidak ada yang dilakukan secara asal. Setiap gerakan pemain, setiap formasi, dan setiap skema yang dilatih memiliki maksud strategis. Pelatih menekankan pentingnya transisi cepat, pola permainan sayap, dan disiplin dalam bertahan. Sesi latihan terlihat sangat terstruktur. Diawali dengan latihan passing akurat dan penguasaan bola, dilanjutkan dengan pressing dalam skema 4-4-2 dan 4-3-3. Simulasi menyerang dari kedua sisi lapangan terus diasah agar bisa membongkar pertahanan lawan yang biasanya bermain bertahan saat menghadapi Indonesia. Tim ini memiliki karakter menyerang. Kami ingin mendominasi pertandingan, tapi itu harus dibarengi dengan organisasi bertahan yang baik, kata asisten pelatih. Dalam latihan terakhir, pelatih juga menekankan set piece, baik tendangan sudut, tendangan bebas, maupun penalti. Mengingat di banyak turnamen sebelumnya timnas Indonesia sering gagal memanfaatkan peluang bola mati, aspek ini menjadi perhatian utama. 4. Kondisi fisik dan mental pemain. Latihan fisik yang intens menjadi agenda utama di minggu pertama. Di bawah arahan pelatih fisik asal Korea Selatan, para pemain menjalani sesi aerobik, sprint, hingga latihan beban. Fokus utamanya adalah menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan stamina, dan mencegah cedera. Pihak PSSI juga menggandeng tim medis profesional dan ahli nutrisi untuk mendampingi pemain selama pemusatan latihan. Asupan gizi pemain dijaga ketat, dengan menu harian yang terdiri dari kombinasi karbohidrat kompleks, protein, serta vitamin dan mineral. Tak hanya fisik, sisi psikologis pemain juga mendapat perhatian.
Psikolog olahraga hadir untuk memberikan sesi konseling, motivasi, serta terapi relaksasi. Tujuannya adalah memastikan semua pemain dalam kondisi mental yang stabil dan siap menghadapi tekanan di lapangan. V. Kompetisi internal. Persaingan sehat memacu performa. Meskipun berada di dalam satu tim, para pemain menyadari bahwa setiap posisi hanya akan diisi oleh satu pemain utama. Hal ini menciptakan kompetisi internal yang sengit namun sehat. Setiap pemain ingin membuktikan diri pantas masuk starting 11. Misalnya, persaingan di posisi striker cukup ketat antara Dimas Drajat, Hoki Caraka, dan Rafael Struik. Ketiganya menunjukkan performa apik dalam latihan dengan mencetak gol-gol impresif. Di lini tengah, persaingan antara Mark Klok, Rahmat Irianto, dan Tom Haye juga menjadi bahan evaluasi pelatih setiap hari. Pelatih menyambut baik situasi ini. Menurutnya, kompetisi internal yang ketat justru meningkatkan kualitas latihan dan mendorong setiap pemain untuk tampil maksimal. 6. Uji coba, menakar kekuatan tim. Sebagai bagian dari persiapan, timnas akan menjalani sejumlah laga uji coba melawan tim-tim kuat Asia maupun klub lokal. Uji coba ini berfungsi sebagai simulasi nyata dalam menghadapi tekanan pertandingan, sekaligus sarana untuk mengevaluasi strategi yang sudah dilatih. Laga uji coba pertama dijadwalkan melawan Thailand U23, diikuti oleh pertandingan melawan Vietnam B, serta klub kuat dari Liga 1, seperti Persib Bandung dan Bali United. Tujuan dari laga uji coba ini bukan hanya kemenangan, tapi untuk menilai ketajaman taktik, kekompakan antar lini, dan kemampuan adaptasi terhadap berbagai gaya permainan lawan. 7. Ekspektasi supporter dan media. Tak bisa dipungkiri, ekspektasi publik terhadap timnas Indonesia di Piala AFF sangat tinggi. Setelah berkali-kali hanya menjadi runner-up, publik haus akan trofi. Kepercayaan diri publik meningkat sejak keberhasilan timnas U23 di SEA Games dan performa apik di kualifikasi Piala Asia. Media nasional dan internasional terus memantau perkembangan tim. Sesi latihan tak pernah sepi dari kamera, mikrofon, dan drone yang merekam setiap pergerakan. Hal ini memberi tekanan tersendiri, namun juga menjadi motivasi untuk tampil lebih baik. Kami tahu apa yang publik harapkan. Kami akan berjuang semaksimal mungkin untuk membawa pulang trofi itu ke tanah air, ujar Kapten Tim. 8. Evaluasi dan adaptasi. Setiap akhir sesi latihan, pelatih dan tim analis melakukan evaluasi menyeluruh. Rekaman latihan diputar ulang, catatan statistik dianalisis, dan setiap kesalahan diperbaiki dalam sesi keesokan harinya. Beberapa penyesuaian dilakukan berdasarkan performa latihan. Pemain yang mengalami kelelahan diberi latihan terpisah, sementara mereka yang tampil konsisten mulai dirotasi ke posisi utama dalam simulasi pertandingan. Adaptasi juga dilakukan terhadap cuaca dan kondisi lapangan. Mengingat laga AFF akan digelar di berbagai negara dengan kondisi cuaca berbeda, tim pelatih juga mempersiapkan skema latihan khusus saat hujan, panas